lanjutkan. Support service berikutnya adalah API Gateway, ya, API Gateway. Nah, API Gateway itu tadi kegunaannya ada banyak ya. Jadi di sini misalnya kita bikin API Gateway. Oke, nah API Gateway ini dia tugasnya atau fungsinya ada macam-macam ya. Jadi yang pertama adalah dia fungsi utamanya adalah routing ya. Routing itu jadi misalnya di sini ada kita punya aplikasi web, contohnya di sini misalnya kita punya aplikasi web, kemudian ada aplikasi mobile. Mobilenya misalnya Android atau iOS gitu ya. Nah, biasanya di aplikasi mobile itu dia tidak langsung mengakses ke service ya. Kenapa nggak langsung masuk service? Ya, yang pertama masalah simplicity. Kalau misalnya kita di sini servisnya ada banyak, misalnya ada 20 gitu ya. Nah, tentunya di sini nanti jadi banyak nih di aplikasi mobile dan aplikasi webnya, ya kan? Nah, jadi kita maunya di sini supaya gampang codingnya dan juga config-nya di sini satu aja, satu URL aja gitu kan. Nah, nanti di belakangnya mau 20 ya terserah. Nah, nanti API Gateway ini yang pertama dia tugasnya adalah routing. Nah, routing ini tentunya kita harus punya patternnya, harus punya rule-nya. Jadi misalnya kalau depannya kalau belakangnya slash registrasi misalnya, arahkan ke service ini. Kalau belakangnya slash payment, kita arahkan ke sini gitu ya. Atau bisa juga kita taruh di depan, misalnya payment dot apa belakangnya gitu ya. Nah, bebas saja, nanti kita atur di sini routingnya. Ya. Nah, kemudian fungsi kedua adalah load balancing ya, load balancing. Nah, load balancing ini kalau kita sudah integrasi dengan Discovery ya, dia bisa download dari sini. Ya, bisa download database instance-nya. Jadi misalnya tadi pembayaran kita punya 2 instance gitu kan. Nah, begitu ada request ke pembayaran, maka dia akan minta ke sini ke Discovery. Pembayaran itu ada mana aja hostnya. Nah, begitu dia dapat 2 di sini, dia akan pakai buat load balancing. Jadi request pertama larinya ke instance pertama, load kedua ke yang kedua gitu ya. Nah, ini namanya LB server side ya, server side. Kenapa dibilang server side? Karena yang mengakses ini dia tidak tahu bahwa sebetulnya request dia di load balance. Dia juga tidak punya database providernya siapa saja gitu kan ya. Dia tahunya cuma satu URL aja ke sini. Nah, dia nanti yang akan mendistribusikan loadnya. Nah, jadi makanya disebut server side. Kalau yang ini tadi ya, dari registrasi misalnya mau panggil pembayaran. Nah, registrasi nanya dulu pembayaran ini ada di mana, nanya ke Discovery. Sama Discovery dikasih dua target. Targetnya dia simpan di sini. Dia sendiri yang merotasi. Nah, itu namanya client side load balancer. Jadi yang melakukan load balancing dianya sendiri. Kalau ini yang load balancing adalah si servernya ini, si API Gateway gitu ya. Nah, jadi kalau mau load balancing di server side, itu kita biasanya implement di sini API Gateway. Nah, tentunya karena ini di internal ya, ini kan istilahnya ini kan jaringan internal ya. Nah, ini tuh internal nih. Ya. Ini internal. Yang public facing, yang diakses dari internet, itu ini. Ya. Nah, jadi kalau dia aplikasi internal, bisa aja di sini kita pasang juga API Gateway juga, boleh aja. Nah, di sini misalnya kita punya API Gateway, jadi semua request lewat sini, tapi ini kurang
apa ya, jadi tambahan lagi gitu. Bisa juga langsung. Tapi biasanya kalau di internal ini langsung aja. Jadi service ke service langsung. Nanti load balancingnya ya dia kerjakan sendiri pakai client side load balancer. Gitu. Tapi kalau dari luar baru kita load balance di API gateway. Gitu. Nah, jadi agak berbeda perlakuannya antara yang internal dengan yang eksternal. Gitu. Nah, ini internal. Ini yang eksternal. Ya. Tadi kan server side. Hmm. Untuk client side berarti kan klien yang menentukan portion di mana ya? Uh, Tetap dia nanya ke discovery. Tetap nanya. Tapi dia menentukan bahwa misalnya dikasih discovery ada di instance pembayaran ada 2 note gitu. Nah, yang menentukan dia note kemananya? Dia sendiri. Oh. Dia cuma dikasih, ini ada 2 nih, terserah dia mau ngakses ke salah satu terus juga, ini bebas saja. Cuman biasanya library-nya ini, kan library-nya pakai ribbon ya. Nah ribbon ini biasanya ya di defaultnya round robin. Oke, nah tadi fungsi kedua adalah client server side load balancing ya. Kemudian fungsi ketiga si API gateway ini ya, dia adalah fungsinya rate limiting ya. Nah, rate limiting ini biasanya kita pakai untuk membatasi atau memproteksi API kita supaya tidak di-abuse orang. Contoh, misalnya kita punya apa ya contohnya ya, yang gampang aja lah. Misalnya masukin kode pos, nanti keluar kelurahan, kecamatan, kabupaten gitu ya, keluar ininya. Nah itu kalau kita open, se-open-opennya, nanti ada aplikasi orang yang bukan aplikasi kita, nebeng ke situ gitu, nebeng query. Berarti kan yang kepake kan server kita kan, resource kita gitu ya. Nah jadi kita mau batasi, gimana batasinya? Batasi IP nggak mungkin karena kita punya aplikasi juga yang lain yang dipakai orang di internet. Jadi kita nggak bisa batasin nih IP-nya ya. Ya tentunya bisa authentication bisa ya. Nah, kalau kita punya pola pemakaian, misalnya gini, ini aplikasi saya ini satu user itu uh, query apa tadi kode post itu paling dalam 1 menit ya mungkin dia paling banyak 5 kali lah gitu. Nggak mungkin dia banyak-banyak. Nah kita bisa rate limit. Jadi dalam 1 menit API kita tadi cuma boleh diakses 5 kali. Kalau sudah 5 kali nanti keluar pesan apa exceeded apa ya rate limit ya rate. Nah ini. Nah kita balikin berapa ya Nah 429 ya. Kita balikin 429 too many request gitu. Nah itu gimana cara implementnya? Ya kita kalau kita implement di masing-masing API ya kita harus pasang di banyak tempat. Jadi kita implementnya di API gateway. Semua yang masuk kita cek dia udah berapa kali nih 1 menit ini. Kalau kebanyakan balikin 429 tanpa perlu dia memforward ke belakang. Ya. Atau bisa juga kita rate limit misalnya kita tahu aplikasi kita ini cuma dipakai jam office hour misalnya. Nah, berarti begitu jam 5 kita tutup gitu. Kita bikin programnya atau rule-nya di sini hanya melayani jam 8 sampai jam 5 sore misalnya. Di atas itu not available atau apa gitu. Ya. Berarti setiap bit si framework API gateway-nya tuh nge-save Pak ya di sistem database-nya. Jadi akan nge-code. Iya, nanti dihitung. Nanti biasanya pakai Redis.
Jadi si Redis ini nanti ada key-nya kita bisa by IP, bisa by username, bisa by device ID, terserah lah gitu kan. Nah nanti dia increment gitu. Nanti setiap 1 menit di reset itu counternya. Itu ada kok ininya apa implementasinya lumayan populer, misalnya ini algoritma ya. Ada banyak, ada token bucket apa gitu ya. Nih, token bucket, ada leaky bucket, macam-macam lah. Sliding window. Nah, biasanya kalau yang udah pakai library jadi, kita tinggal pilih aja mau pakai yang mana gitu. Kalau yang tadi yang load balancing itu kita di framework ini juga di API itu kan framework. Nah, ini tergantung, beda-beda. Kan kita API Gateway ini kan implementasinya nanti bisa macam-macam. Bisa kita pakai misalnya Spring Cloud Gateway, atau kita bisa pakai Zool. Kalau bikinan Netflix kan Zool. Nah, Zool itu kalau dia kita pakai Eureka juga, itu kan dia satu pabrik ya. Nah, jadi dia biasanya udah integrate. Si Zool itu akan minta database dari Eureka gitu. Nah, kalau misalnya bukan gimana? Misalnya kita pakainya konsul, tapi depannya mau pakai Eureka, mau pakai Zool. Ya, kalau syukur-syukur ada Spring yang bisa mengintegrasikan. Kalau enggak ya kita integrasi sendiri gitu. Kalau di Laravel kan ada bentak, kayak gitu. Itu bisa nggak dipasang? Bentar ya. Lumen ini bukan API Gateway. Lumen ini kalau di Spring Boot ya itu yang response body, pokoknya ngeluarin JSON aja. Spring Boot tanpa time leap lah kira-kira gitu. Jadi dia bukan ini dia. Fungsinya bukan API Gateway. Walaupun di sini ada ya, dia punya routing juga nih. Tapi routing kan sebetulnya semua framework web kan pasti punya fungsi routing gitu kan. Nah, tinggal kita lihat aja routingnya coba ya. Routingnya seberapa powerful. Oke, ini routernya ya. Routingnya bisa berdasarkan method. HTTP method ya. Get, post, put, dan lain-lain. Kemudian bisa berdasarkan parameter. Kemudian udah sih kelihatannya. Nah, kita lihat sekarang kalau Spring Cloud Gateway ya. Nah, kalau ini kita lihat yang Spring Gateway ya, Spring Cloud Gateway, dia bisa before after. Before after itu inputannya waktu. Jadi sebelum jam 8 pagi routing kemana, setelah itu routing kemana gitu ya. Bisa berdasarkan waktu. Kemudian bisa berdasarkan cookies. Jadi kita bisa pasang cookie tertentu. Nah, nanti dia bisa mengarahkan kalau ada cookie ini lariin ke sini ya. Biasanya cookie ini dipakainya buat sticky load balancing. Sticky load balancing itu biasanya dipakainya kalau ada aplikasi yang belum stateless. Jadi simpan sessionnya masih di memori. Kita belum bisa migrasi dalam waktu dekat misalnya. Nah, khusus aplikasi itu harus sticky. Jadi kalau dia sudah login di situ, jangan di routing ke replika yang lain gitu. Nah, itu kita ngeset cookies. Nah, jadi di sini cookie-nya dipakai sama si Spring Cloud Gateway untuk mengarahkan dia gitu. Itu cookie biasanya itu. Kemudian ada header ya. Nah, header ini contoh penggunaannya adalah kalau kita mau membedakan, misalnya contohnya header itu kan user agent. Jadi kalau dia dari Chrome lari ke sini,
Kalau dia dari Chrome for Mobile, lariin kemana gitu. Nah ini bisa. Kemudian ada host. Host ini, oke. Nah berikutnya yang host ya. Host ini mirip dengan virtual hostnya Nginx atau Apache. Jadi kalau kita mau subdomain ini lari kemana, subdomain ini lari kemana gitu, virtual host. Ini method sama seperti tadi. Kalau get ini kemana, kalau post kemana. Kemudian path ini slashnya ya, slash API lari kemana. Ya. Query, kalau query ya itu tanda tanya ya, dan seterusnya lah. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah kemudian tadi kita masuk ke rate limit ya, routing rate limit. Nah berikutnya nomor 4 adalah analytics ya. Nah, analytics ini misalnya kita mau lihat API kita di request, berapa request per detik, respon time-nya berapa, kemudian diaksesnya dari mana aja. Nah, itu kan banyak report-report ya. Itu kita bisa pakai API gateway. Ya. Jadi, Ya. kalau counternya itu dihitung pakai mekanisme di log, terus counternya itu dari ini nggak best practice ya. Dan biasanya di aplikasi ada counter, ada log. Buat apa nih? Buat rate limiting? Iya, buat counter limit ya. Kalau di log biasanya agak lama ya, maksudnya delay-nya. Kan kita misalnya mau implement berapa request maksimal per menit. Nah, baca log itu Muter ya jadinya ya. iya, bukan lognya juga kadang-kadang nggak instan. Dia ngakses yang sekarang, nanti lognya 2 detik kemudian gitu. Jadi ada delay. Sama ini mungkin ada yang sebelumnya ketika discovery client ini, service discovery, kalau misalnya aplikasinya bukan Java base, misalnya PHP itu pakai REST aja ya bisa. Pakai REST. Jadi kita baca nih dokumentasinya, misalnya kita pakai Eureka ya. Eureka kan ada REST API-nya. Nah, berarti aplikasi PHP kita Ketika langsung nge-hit ke situ. Gitu. Ya makanya ini sebetulnya aslinya teknologi agnostik ya. Artinya kita bisa implement ini semua pakai apa aja, mau pakai PHP, mau pakai Ruby, mau pakai apa. Cuma nanti bedanya cuma ini aja. Untuk satu produk tertentu itu udah ada belum gitu, atau harus bikin sendiri gitu. Misalnya kita pakai konsul nih, konsul ada nggak konsul klien untuk Laravel misalnya. Nah kalau nggak ada ya bikin. Gitu. Kalau sudah ada kan tinggal pakai library. Gitu. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Oke, kemudian kita lanjut lagi yang fungsi berikutnya API Gateway nomor 5 ini yang juga sering umum ya, SSL termination ya. Nah SSL termination ini artinya apa? Jadi ini kan aplikasi-aplikasi kita ini kan internal semua nih ya. Sedangkan supaya secure kita dari depan kan harus koneksinya HTTPS. Nah jadi daripada masing-masing ini mendecrypt requestnya sendiri ya, lebih baik semua didecrypt di sini. Jadi dari sini ke belakang itu HTTP biasa. HTTPS-nya cuma dari yang di internet aja gitu. Begitu dia udah masuk sini, ya udah HTTP biasa aja. Jadi tiap instance ini, tiap node ini dia nggak usah lagi memproses HTTPS. Dia langsung dapat data yang sudah ini aja. Kemudian berikutnya bisa juga kita pasang compression ya.
Compression misalnya responnya mau di gzip, itu kan gzip compression kan sudah mainstream ya, di semua browser kan sudah support. Nah itu kita implementnya juga di API Gateway aja supaya dia CPU-nya cukup di API Gateway. Kemudian ada lagi nomor 7 apa ya? Security. Nah, jadi kalau kita udah implement misalnya udah out atau apa ya. Nah, security ini ada dua ada dua apa pendekatan ya. Pendekatan pertama adalah ini open semua nih. Nggak pakai security. Jadi security-nya, authentication, authorization-nya di API Gateway semua. Jadi begitu ada request masuk, dia yang ngecek, udah punya token belum? Belum punya, login dulu. Begitu udah punya, ini tokennya punya user siapa? Mau mengakses service apa? Boleh nggak? Begitu boleh, dia langsung forward ke sini, usernya ini, URL-nya ini langsung di forward ke belakang. Jadi semua authentication, authorization ini berhenti sampai di API Gateway. Gitu. Itu bisa pendekatan pertama. Ya. Nah, pendekatan kedua bisa juga dia cuma pass through aja. Artinya begitu punya token, begitu belum punya token suruh login. Kalau sudah punya token, langsung tokennya di forward ke belakang. Nanti masing-masing ini yang ngecek ini tokennya valid atau enggak. Gitu ya. Seterusnya. Ya kemudian yang ketiga ya hybrid. Jadi ada beberapa service yang ngecek token, ada juga service yang ini apa? Yang terima beres dari gateway gitu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu security ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mau tanya yang metode pertama tadi Ya. bahwa token itu dicek di API Gateway. Nah itu saya belum pernah sih, jadi belum bayang. Jadi stream security-nya di API Gateway. Ya. Terus untuk mengetahui bahwa token ini valid untuk service, katakan registrasi doang, itu harus. Nah nanti kan dari aplikasi yang ini ya, yang depan ya, web sama mobile, kan dia kan akan mengakses nih registrasi gitu kan. Berarti si API Gateway kan tahu nih, ini tujuannya mau kemana gitu. Terus tokennya mana? Nah dia bisa langsung dia yang compare aja gitu. Jadi si aplikasi registrasi udah nggak ngecek sama sekali, pokoknya ada request masuk dia kasih gitu. Dia nggak ngecek izin akses lagi gitu. Masih pertanyaan implementasinya. Itu plus minus ya. Plusnya ya tentunya lebih gampang. Semuanya centralized kan berarti kan. Jadi kalau kita mau nambahin izin akses cukup di satu tempat aja gitu. Kalau mau ini apa ya ngedit-ngedit cuma di satu tempat. Minusnya kadang-kadang ini nggak bisa diimplementasi karena permission di masing-masing service atau masing-masing aplikasi itu berubahnya cepat gitu. Jadi misalnya registrasi nih, sekarang rilis pertama fiturnya 20 misalnya. Kan berarti kan kita harus menyediakan permission buat 20 fitur ya. 20 fitur itu mungkin nanti dipecah lagi, boleh lihat saja, boleh edit, otorisasi gitu kan ya biasanya ya. Nah, kemudian bulan depan rilis lagi nih, jadi 35 fitur, nambah 15 gitu. Kemudian bulan depan nambah lagi. Nah, service lain itu juga sama, nambah berubah gitu. Ada yang dihapus, ada yang ini. Nah, kalau misalnya ini dikelolanya desentralisasi, artinya tiap unit atau tiap tim dia manage aplikasi sendiri, itu justru malah ribet kalau disentralisasi gitu. Jadi akan lebih gampang kalau dari depan cuman bawa role saja, misalnya dia jabatannya apa, atau justru malah username aja gitu ya. Nah, nanti biar aplikasi masing-masing yang ngitung, ini boleh atau enggak gitu. Nah, kadang-kadang di tempat lain ada juga, itu security diatur di satu divisi gitu, yang lain harus ngikut. Nah, kalau gitu lebih gampang kita implement otorisasinya di satu tempat gitu. Jadi ya lihat-lihat ini. Mungkin gampangnya gini Pak, tadinya single
gateway jadi banyak gate gitu ya. Hmm. Jadi kalau banyak gate itu ya si gate yang kedua dan ketiganya yang mengarahkan. Iya, bisa juga. Dari vendornya dia sendiri gitu, bukan dari kitanya langsung yang ke tujuannya. Ya. Iya, bisa juga. Jadi dari depan itu globalan aja, aplikasi ini boleh gitu. Nah, nanti aplikasi itu kan fiturnya banyak, masing-masing fitur dia atur lagi di internalnya ya bisa juga. Kan begitu. Kalau kita pakai daya tadi kan dia punya gate sendiri. Pada saat dia habis biasanya kita login lagi. Cuma itu jadinya tidak praktis karena antar API dipotong juga pakai gate lagi. Pada saat kita nge-git, ya pada sesinya habis, tokennya refresh, keluar lagi. Harus login ulang gitu ya. Ulang. Nah itu memang apa namanya kalau itu apa namanya frekuensi yang tepat itu akan mengganggu itu Pak. Bisa nggak itu digabung di centralized? Ya ini ya apa? Tergantung aplikasi vendornya ya. Kan aplikasi vendor itu kadang ada yang kita beli istilahnya off the shelf. Off the shelf itu artinya ya udah beli jadi gitu. Kayak misalnya kita beli apa? Beli Microsoft Office lah. Ya udah kan Office ya, udah itu apa adanya gitu. Terus kadang-kadang ada juga yang kita pesen ke vendor, custom made gitu. Bikinin aplikasi A, ini requirement-nya bikinin gitu. Nah, kalau yang off the shelf ya paling kita cari aplikasi yang udah support OAuth misalnya. Jadi misalnya kita di sini mau pasang e-learning pakai Moodle gitu. Nah, kita lihat Moodle udah support OAuth belum? Oh, udah. Ya udah berarti kita bisa pakai di sini. Kalau nggak bisa gimana ya? Cari yang lain atau kita cari apakah dia bisa di-extend atau gimana gitu. Nah, kalau yang order sama vendor ya itu tinggal dimasukin aja ke requirement-nya atau change request minta dia nambahin integrasi ke SSO OAuth gitu. Gitu sih. Mau nanya Pak, Ya. yang untuk rate limit itu kan pakai revisi yang baik ya. Pakai apa? Revisi. Ah. Nah itu kan kalau revisi itu kan store di memori, apa itu nanti nggak kebanyakan ya kalau revisi? Apa konsep yang memang sehari langsung hilang gitu itunya? Rate limit itu kan kalau kita lihat datanya itu kan dia key-nya adalah ini ya, key-nya adalah user atau IP. Ya, tergantung kita mau filter yang mana ya. Misalnya kita punya user ada say misalnya 1000 user lah misalnya gitu. Berarti kan user ID-nya 1000 record kira-kira berapa byte gitu. Kemudian value-nya itu kan integer cuma satu. Integer satu yang isinya dia sudah berapa hit-nya gitu. Nah, nanti setelah lewat 1 menit, misalnya kita rate limitnya 1 menit 10 request gitu. Kan setelah 1 menit kita nolin lagi tuh. Jadi secara ukuran data sebetulnya tidak berubah. Gitu. Datanya kan sejumlah user aja. Gitu. Oh dia main per hari gitu ya langsung nolin lagi. Jadi kalau biasanya kalau rate limiting itu sih hitungannya nggak sampai hari sih. Biasanya maksimal 1000 request per jam. Gitu. Kalau misalnya dia mengakses 900 request, habis itu dia stop, jam berikutnya dia ngakses lagi ya kan dihitung dari nol lagi. Yang kita simpan kan jumlah requestnya bukan per request gitu, tapi dia total countnya berapa gitu. Kalau buat rate limit ya. throttling. Iya sama. Berarti memang secara best practice pembatasan keep itu adalah per jam gitu ya Pak, nggak per hari. Iya kan gini, sebetulnya tujuan utama kita rate limiting itu kan mencegah API kita di abuse orang ya. Nah, jadi abuse itu kan biasanya dia install bot untuk query yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya ya bisa juga, tapi maksudnya gini, bisa kita punya level user misalnya, user yang
Atau gini lah, contohnya. Ini kan BKN kan database karyawan se-Indonesia kan ya, gitu ya. Terus nanti ada instansi nih, dia mau query. Nah, instansi misalnya ada lagi levelnya. Kita bisa kasih batasan untuk aplikasi level 1 itu eh, sehari jatahnya 1.000 request. Tapi aplikasi level 2 10.000 request per hari. Bisa. Nah, nanti begitu dia datang, kita cek API key-nya. Dia kategori user yang mana nih? Gitu. Jadi rate limiting itu ya tadi mencegah di abuse, bisa juga untuk grading user gitu ya. User level basic, level level premium, level VIP gitu bisa juga. Tapi yang biasanya paling sering sih orang mencegah itu BIOS sih. Jadi kalau BIOS kita lihat pemakaian normalnya fair usage ya istilahnya. Fair usage-nya itu 1 jam itu berapa atau per menit berapa tergantung API-nya nanti. Itu di-config sama kita sendiri atau? Iya, kita config. Kita config. Jadi URL apa, kita mau rate limitnya berdasarkan apa, kemudian berapa rate-nya gitu. Berapa rate-nya? 100 atau 1.000 per apa? Per menit atau per jam gitu. Untuk yang sama atau yang beda, Pak, IP? Nah, itu tergantung. Apakah kita mau batasi per IP? Batasi per negara juga bisa kan? Dari IP kan kita bisa mapping ke bisa per negara, bisa per IP, bisa per user ID atau cookie tertentu gitu, terserah sih. Kan intinya kita punya key ya. Key itu kan yang menentukan request kedua ini sama atau beda gitu kan. Nah, key-nya ini kita tentukan sendiri, mau berdasarkan user, IP atau apa gitu. Jadi sebelum dia ngasih respon dari API malah udah ketahuan di situ. Iya, langsung dicegat di depan dulu gitu. Ini lumayan sering ya, artinya saya lumayan sering terima pertanyaan di grup atau di mana gitu. Ini aplikasi saya mungkin dia bikin aplikasi web based gitu kan, kemudian ada Ajax-nya gitu kan. Kalau Ajax kan berarti kan REST kan ya, REST API, dia sediain balikannya JSON gitu. Atau dia bikin aplikasi desktop atau mobile gitu kan. Ini nih aplikasi kita dihack. Dihacknya gimana? Diakses pakai Postman gitu. Nah, kalau REST API ya bebas aja sebetulnya, orang mau ngakses lewat Ajax, lewat mobile atau lewat Postman ya terserah, kan memang didesain untuk seperti itu kan ya. Saya bilang salah kalau mau membatasi aksesnya lewat Postman, nggak boleh, lebih baik dibatasi rate-nya. Kalau dia pakai Postman atau pakai JMeter atau pakai apa, itu kan yang kita cegah itu kan sebetulnya bukan dia pakai aplikasi apa, tapi karena dia requestnya terlalu banyak sehingga bikin server kita lemot gitu, tidak bisa melayani server yang klien yang asli gitu. Atau gini aja saya bilang, terserah mau pakai Postman mau pakai apa, pokoknya jatahnya 100 request per menit, lebih dari itu bayar gitu kan, lebih malah menambah revenue kan ya daripada kita ngelarang gitu. Udah ini aja jadi yang dibatasi itu bukan diaksesnya dari mana, tapi yang kita batasi adalah rate-nya berapa gitu yang wajarnya. Oke, nah selanjutnya ya, bagaimana kita mengimplement API Gateway. Nah, API Gateway ini merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak produknya di internet untuk urusan API Gateway ya. Contohnya adalah misalnya di sini kita bawaan Spring kan ada Spring Cloud Gateway ya. Ini sebetulnya tidak terlalu populer juga. Paling yang pakai itu ya orang-orang Spring aja gitu, yang biasa coding Spring gitu. Yang sekarang populer itu Kong. Kong ini adalah extensionnya Nginx. Jadi dia ada tambahan modul di atas Nginx yang ditambahin fitur-fitur yang 7 ini ya. Ya. Di Zoom-nya nggak muncul. Oh, sorry. Kok bisa mati sendiri ya?
Oke. Nah, jadi API Gateway ini yang pertama yang populer itu Kong. Orang-orang biasa pakai Kong ya. Sama ya, authentication, traffic control, analytics, lain-lain ya. Kemudian yang lain contohnya adalah traffic. Nah, traffic ini kalau yang deploy ke Kubernetes ini lumayan populer ya. Jadi orang-orang yang deploy ke Kubernetes banyak juga pakai traffic. Ini secara fungsi mirip-mirip ya. Semuanya pokoknya nih sama kan? Kong, traffic, nih matrix atau TPS, mirroring dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada lagi zaman dulu waktu sebelum ada Spring Cloud Gateway, Spring Cloud itu dia membungkus produknya Netflix, namanya Zool. Nih, Zool. Nah, jadi Zool itu dulunya Netflix bikin, kemudian karena populer dan orang-orang pakai sama Spring diintegrasikan. Jadi kita tinggal bikin enable Zool proxy. Nanti begitu di start dia langsung aktif Zool-nya. Nah, kemudian beberapa tahun yang lalu si Netflix memutuskan untuk rewrite Zool-nya. Jadi Zool 2 itu rewrite. Kemudian waktu dia umumkan, berarti kan Zool satunya sudah jelas tidak ada masa depannya. Nah, Zool 2 ini tidak diumumkan kapan mau selesai gitu. Akhirnya karena berbarengan Spring juga lagi bikin itu ya reaktif project. Jadi ya udah dia bilang ya udah kita bikin sendiri aja gitu. Nah, jadi begitu Zool 2 keluar, Spring Cloud Gateway juga keluar. Nah, kalau yang masih mau pakai Zool itu ya masih bisa nih. Ya. Nih, ya. Tapi nggak tahu Zool 2 itu dia udah integrate atau belum. Atau berhenti sampai Zool 1 aja nih. Cuma biasanya sih orang ya daripada pakai Zool sekalian pakai Kong biasanya sih. Atau pakai ini traffic. Oke. Nah, itu ya. Ini nanti kalau dicari masih banyak lagi. Ada lagi misalnya tick. Nah, ini. Kemudian ya bisa juga pakai yang old school ya. Artinya yang dari zaman dulu ya Apache 2 HTTPD, Apache Web Server. Itu bisa jadi API Gateway atau ya Nginx saja. Nginx juga bisa. Kalau Tomcat tidak lazim ya. Tomcat by default kan dia nggak ada ini, nggak ada red limit, nggak ada analytics, ya sama aja kita bikin aplikasi lagi akhirnya di atas Tomcat kan. Bukan sebetulnya, dia kan aplikasi terpisah, cuman kan bisa diinstal di Linux gitu. Kayak Nginx aja sama kan, bisa apt-get install Nginx Apache 2 gitu. Ya sebetulnya secara fungsi ya bisa aja. Kayak Tomcat ya, coba kita lihat Tomcat. Tomcat routing bisa, load balancing dia ada, kemudian red limit nggak ada, analytics nggak ada, SSL ada, compression ada, security nggak ada ya, bisa dibilang nggak ada sih. Dia ada security-nya basic out paling.